Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Gancet di Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Malapetaka terkadang datang tanpa permisi, menyisakan sembilu di relung hati, dan tersisa kenangan perih hingga hidup terasa sepi. Sejatinya manusia tak luput dari persoalan duniawi, bersikap semena-mena dan selalu beranggapan hidup hanya sekali. Pikiran sempit seperti itulah yang justru mengantarkan malapetaka itu datang di kehidupan manusia. Sebab sejatinya hidup adalah sebuah pembalasan. Jika menempuh hal manis, tentu akan menuai hal manis juga. Namun jika sebaliknya, malapetakalah yang justru ada. Bagaimana keseruan kisah ini? Kita simak berikut ini. Namaku Abi. Aku seorang mahasiswa di salah satu kota besar yang ada di Jawa Tengah. Saat ini aku sedang menjalani kesibukan perkuliahan di semester 6. Itu artinya, libur semester nanti menjadi libur semester panjangku, sebelum nantinya fokus dengan skripsi dan tugas-tugas lainnya. Di kampus, aku memiliki 6 teman baik. Kami selalu nongkrong di salah satu warung tak jauh dari kampusku. Keenam temanku tersebut, yaitu Husain, Imron, Hasan, Fajar, Tari, dan Dila. Kami bertuju bukan dari satu jurusan yang sama, namun kami bertemu di tempat tongkrongan langganan kami, menjadi akrab sejak maba hingga saat ini. Saat ini kami sudah membuat janji bertemu bersama. Liburan sebentar lagi, itu artinya kami perlu melakukan sebuah agenda untuk mengisi kekosongan liburan semester yang cukup lama. Aku datang lebih dulu di warung, kemudian disusul kedua teman perempuanku. Dan tak lama keempat temanku yang lain pun tiba. Kami memesan makanan dan minuman sebagai teman ngobrol kami kali ini. Oke guys, sebentar lagi kan libur nih semester. Kita liburan yuk. Bolehlah, ide bagus tuh Abi. Apalagi kan kita libur 1 bulan lebih tuh. Sayanglah kalau kita nggak pakai buat healing, ucap Fajar menambahi. Bagaimana kalau ke pantai? Kayaknya pantai di Jogja bagus-bagus tuh, ucap Dila. Gimana kalau naik gunung? Bukan cuma menikmati sunset atau sunrise saja, kita juga bisa sekalian uji adrenalin kita. Gimana? Ucap si Tari. Asik juga tuh naik gunung. Lama nggak naik. Kangen oi, ucap si Imron menimbali perkataan Tari. Ya udah, kalau begitu terserah yang lain aja. Gimana? Gunung boleh, pantai juga oke kalau aku mah. Terserah kalian saja, ucap Husain, yang terserah kami semua mau kemana. Dia hanya mengikut saja. Aku setuju kalau gunung. Kayaknya seru juga tuh gunung, ucap si Hasan, yang setuju kalau naik gunung. Ya udah, gimana kalau kita lakuin voting? Oke, setuju. Oke, setuju. Setuju saya. Kami pun kemudian melakukan voting untuk menentukan pilihan liburan semester kali ini. Apakah pergi ke pantai atau naik ke gunung? Kalau boleh jujur, aku sendiri lebih memilih untuk naik ke gunung dibandingkan dengan pergi ke pantai. Sebab ketika naik ke gunung, banyak hal menyenangkan dan menantang yang bisa diperoleh. Terlebih lagi naik gunung itu bisa memupuk kekompakan kami berenam. Namun aku juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Aku ingin menghargai semua pendapat dari teman-teman yang lain juga, agar liburan kali ini lebih berkesan dan tanpa adanya penyesalan. Setelah dilakukan voting, sebagian besar temanku memilih untuk naik gunung dibandingkan dengan pergi ke pantai. Oleh karena itu,
kami semua memutuskan untuk naik ke gunung guna mengisi libur panjang kami kali ini. Gunung Lawu kami pilih sebagai tempat tujuan kami, sebab keindahan puncak Lawu menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Selain itu juga jarak yang tidak begitu jauh dari tempat kami saat ini menjadi salah satu pertimbangan lain bagi kami bertujuh. Setelahnya, kami memutuskan untuk naik ke Gunung Lawu esok lusa. Mengingat libur semester baru akan dimulai esok hari, dengan waktu yang tidak banyak, kami pun memilih untuk membagi tugas. Pertama, tugas untuk menyiapkan perlengkapan pendakian. Kedua, menyiapkan peralatan camping. Dan terakhir, menyiapkan logistik yang cukup untuk bertuju. Beruntung semua teman-temanku pun sigap untuk bersedia untuk mengikuti arahan yang ada. Sehingga tak butuh waktu banyak untuk menyiapkan segala hal untuk pendakian kali ini. Di tengah perbincangan, Fajar pun mengusulkan sebuah ide yang tak biasa untuk pendakian kami ke Gunung Lawu kali ini. Fajar usul agar kami semua tidak membawa gawai saat mendaki nanti. Tujuannya agar masing-masing dari kami tidak sibuk sendiri dengan gawainya masing-masing. Kami hanya diperbolehkan membawa kamera untuk mengabadikan momen pendakian ini. Awalnya teman-temanku kurang begitu setuju dengan usulan Fajar, namun mereka bersedia untuk mempertimbangkannya. Fajar pun tidak begitu puas dengan jawaban teman-teman itu. Ia ingin teman-temannya langsung menyetujui usulan yang ia berikan, tanpa harus mempertimbangkannya lagi. Alhasil, Fajar pun terus membujuk kami semua tanpa henti. Semisal kalian bawa gawai atau handphone masing-masing, pasti pendakian kita akan basi. Kita pasti akan sibuk post foto, post video di media sosial, sibuk update status, sibuk balas pesan teman-teman lain yang penasaran dengan pendakian kita. Terlebih lagi, kita akan sibuk buat kasih kabar bapak sama ibu di rumah. Coba bayangin deh, seribet apa kita nanti ketika naik dan tetap membawa gawainya. Ucap Fajar ada benarnya juga. Terlebih lagi aku dan teman-teman selama ini tidak pernah lepas dari gawai. Hampir 24 jam, gawai tidak pernah jauh dari keberadaan kami. Ini adalah momen yang tepat untuk kami semua lebih mengeksplor alam dengan tidak melibatkan gawai di dalamnya. Usulan Fajar gak ada salahnya juga loh kita terapin. Terlebih lagi, selama ini kita tidak pernah lepas dari gawai. Kita nongkrong aja, pasti ada aja yang sibuk sendiri dengan gawainya. Ini waktu yang tepat untuk kita quality time dengan diri kita sendiri dan juga untuk kita semua. Setelah aku memberikan pandangan perihal usul Fajar kepada teman-teman yang lain, akhirnya mereka semua pun setuju dan sangat tertarik dengan apa yang diusulkan oleh Fajar. Usulan Fajar pun akhirnya berujung kesepakatan. Kami nongkrong sampai petang tiba. Kalau sudah bertemu memang suka lupa waktu, sebab obrolan kami terlampau asik untuk dilewatkan begitu saja. Terlebih lagi setelah ada obrolan perihal pendakian ke Gunung Lawu ini. Aku dan teman-teman sudah mulai membayangkan betapa menyenangkannya pendakian kami nanti. Bahkan aku dan yang lainnya pun mulai tidak bisa lepas dari imajinasi kami perihal keindahan puncak Gunung Lawu. Aku benar-benar sudah tidak sabar menunggu esok lusa. Sama Nil, aku pun sudah tidak sabar. Ngomong-ngomong, kita kan gak bawa gawai nih. Harus ada di antara kita yang tetap bawa kamera loh. Jangan sampai momen naik kita ke Lawu itu lewat begitu saja. Dari keenam teman-temanku, tidak ada satupun yang memiliki kamera di rumahnya. Beruntung aku memilikinya. Sehingga aku pun menawarkan diri untuk membawa kamera saat pendakian nanti. Kamera dan gawai menjadi dua buah kebutuhan yang tak pernah lepas dariku. Hobiku memotret dan mengambil video mengharuskanku memiliki kamera. Bahkan hampir setiap minggu aku selalu menyempatkan diri untuk hunting bersama teman-temanku yang lain yang juga memiliki hobi yang sama denganku. Kalau masalah kamera, aku ada kok, tenang saja. Dijamin aman.
Nanti ambil fotoku yang bagus ya, Bi, pas di puncak Lawu. Oke, aman, Dil. Tenang saja. Tenang saja, Dil. Abi udah pro masalah potret-memotret. Ucap Fajar meledekku. Aku pun hanya bisa tertawa membalas ledekan dari Fajar. Malam itu benar-benar menjadi malam terasik sepanjang pertemuan kami bertujuh. Bayangan-bayangan tentang keindahan Gunung Lawu dan juga keindahan tiap tanah yang akan kami pijaki menanti terus membayangi pikiran kami bertujuh. Meskipun pendakian baru akan kami lakukan besok lusa, namun aroma Gunung Lawu sudah hampir di tengah-tengah perbincangan kami. Sontak hal tersebut semakin menambah gairah diri kami bertujuh. Lawu, kami akan datang. Aku berteriak, membakar semangat teman-temanku. Lawu, I'm coming. Semua teman-temanku pun ikut berteriak. Sontak, teriakan kami pun menimbulkan gaduh di warung yang kami singgahi itu. Para pengunjung lain pun memandang ke arah kami satu persatu karena teriakan kami. Kami pun hanya membalasnya dengan tertawa lebar, seolah-olah dunia saat itu hanya milik kami bertujuh dan yang lainnya hanya singgah sebentar. Karena hari sudah semakin larut, aku pun memutuskan untuk mengajak semua teman-temanku untuk pulang. Terlebih lagi, esok hari kita harus mempersiapkan segala hal yang akan kami bawa saat pendakian nantinya. Jangan sampai ada satu barang pun yang terlewat. Selain itu, juga aku menyarankan kepada semua teman-temanku untuk meminta izin kepada orang tua mereka perihal pendakian ini. Aku tidak ingin mereka tidak pamit ke orang rumah. Bagaimanapun juga, izin menjadi salah satu hal yang cukup penting demi keselamatan kami semua. Beruntung semua teman-temanku tidak keberatan dengan apa yang aku katakan. Bahkan mereka semua berterima kasih kepadaku karena sudah diingatkan. Karena terlalu bersemangat, mereka sempat lupa dengan izin tersebut. Kami pun berencana untuk bertemu lagi esok hari untuk membicarakan perkembangan persiapan kami semua. Kami pun sepakat untuk bertemu di warung yang sama, di jam yang sama pula, karena kami sudah begitu akrab dengan pemilik warung. Tentu ia tidak keberatan dengan keberadaan kami yang berisik dan kerap kali menimbulkan kegaduhan. Keesokan harinya, seperti biasa aku datang di paling awal dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Disusul dengan 2 perempuan perkasa di gerombolan kami, dan terakhir keempat lelaki yang sangat hobi terlambat. Gimana nih? Persiapan aman? Logistik aman dong. Aku dan Dila sudah belanja tadi pagi, dan semuanya sudah lengkap. Oh, baguslah. Kalau perlengkapan naik gimana nih? Aman. Semuanya sudah aku pinjam tadi pagi. Perlengkapan camping juga aman dong pastinya. Oh, bagus. Udah siap semua ya berarti ya? Iya, Bi, aman semua, Bi. Tenang saja. Setelahnya, aku pun mulai memperbincangkan perihal pemberangkatan di hari esok. Sebab semuanya harus dipikirkan sedari sekarang. Dari mulai tempat berkumpul, kendaraan untuk pergi ke base camp Lawu, dan base camp mana yang akan menjadi tujuan pendakian kami nantinya. Fajar pun menawarkan diri untuk berkumpul di rumahnya, mengingat rumahnya esok hari akan sepi, sehingga kami semua bisa leluasa berada di sana sebelum nantinya bergegas untuk pergi ke base camp Lawu. Kami semua setuju dengan tawaran Fajar, dan lokasi pertemuan kami pun disepakati di rumah Fajar. Perihal kendaraan, kami sepakat untuk menggunakan angkutan umum. Selain biaya yang lebih ringan, kami juga bisa lebih menikmati perjalanan sebelum pendakian. Asal kami semua harus konsisten untuk datang tepat waktu agar terhindar dari keterlambatan bus. Beruntung semua teman-temanku menyanggupinya dan akan datang lebih awal, tidak seperti biasanya. Pendakian via Candi Ceto. Jalur tersebut menjadi pilihan kami untuk melakukan pendakian menuju puncak Lawu. Tak ada alasan khusus mengapa kami memilih jalur tersebut, hanya karena Imron, salah satu teman kami yang pernah melaluinya.
Sehingga kami semua pun ya sepakat untuk melakukan pendakian via Candi Ceto. Setelah semuanya sepakat dengan perbincangan kami kali ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing sebelum hari mulai petang. Aku ingin semua teman-temanku bisa beristirahat lebih awal agar keesokan harinya mereka semua bisa memiliki kondisi yang cukup prima untuk nantinya melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Besok ketemu tepat jam 1 pagi di rumah Fajar. Jangan sampai terlambat ya. Tenang Bi, kami semua akan on time. Kalau kita berdua mah nggak perlu diraguin lagi ya, Bi. Ucap Tari dan Dila, karena dia sering datang tepat waktu. Iya Dil, aku mau percaya sama kalian. Aku pun bergegas untuk kembali ke rumah. Aku lupa belum meminta izin kepada bapak dan ibu perihal pendakian ini. Melakukan pendakian ke puncak gunung bukanlah hal baru bagiku. Ini menjadi pendakianku yang ke-7. Kedua orang tuaku pun sudah paham dengan salah satu kesenanganku ini. Sehingga aku tidak perlu khawatir perihal izin, sebab aku tidak pernah satu kali pun melupakannya. Dan benar saja, saat aku mencoba izin kepada mereka, mereka langsung paham dengan rencanaku tersebut. Dan keduanya pun mengizinkannya. Bapak dan ibu hanya berpesan agar aku bisa jaga diri, jaga sikap, dan jaga lisan saat pendakian nantinya. Sebab malapetaka bisa saja datang jika aku tidak membentenginya dengan sopan santun. Maka tidak akan ada lagi perlindungan dari diriku. Itu pesan yang selalu bapak dan ibuku sampaikan kepadaku setiap kali aku akan melakukan sebuah pendakian. Aku sangat beruntung memiliki orang tua yang begitu pengertian dengan kesenangan anaknya. Aku pun selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan mereka, tidak berbuat semena-mena menjadi bekal utama bagiku. Aku sudah tidak sabar menunggu esok hari. Bukannya hanya aku saja yang sudah tidak sabar, ke-6 temanku pun memiliki perasaan yang sama. Terbukti, satu persatu dari mereka mengirim kami pesan melalui WhatsApp grup perihal perasaan mereka masing-masing yang sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba. Mereka benar-benar bersemangat untuk pendakian ini. Meskipun pendakian ini bukan pendakian pertama kali bertuju, tetap saja rasanya masih sama seperti pendakian pertama kali. Kala itu kami berhasil menaklukkan puncak tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Setelah itu, kami selalu haus akan sebuah pendakian, sehingga tidak heran pendakian ke Gunung Lawu ini sangat kami nantikan. Hari pendakian pun tiba. Aku datang lebih dulu di rumah Fajar. Seperti biasa, aku adalah orang yang bisa dibilang paling on time dibandingkan dengan yang lainnya. Janji temu pukul 1 pagi, maka aku akan datang 15 menit lebih awal. Sementara teman-teman yang lain terkadang datang tepat di jam kesepakatan, terkadang juga lebih dari itu. Aku sudah terbiasa dengan hal begitu. Namun, kali ini terlihat berbeda. Hampir dari ke-5 temanku yang lain datang 5 menit sebelum jam 1 pagi. Aku benar-benar lega karena hal tersebut. Itu artinya mereka semua benar-benar menepati ucapannya masing-masing. Di rumah Fajar, kami kembali mengemasi barang-barang logistik yang akan kami bawa untuk pendakian. Dari mulai perlengkapan pendakian, perlengkapan camping, sampai perlengkapan makan dan minum kami cek kembali untuk menghindari persoalan seperti barang yang tertinggal atau yang lainnya. Aku pun kemudian mengelompokkan keril-keril yang dibawa oleh teman-temanku di satu titik untuk memudahkan kami di dalam pemberangkatan nantinya. Kebetulan kami akan diantar oleh saudara Fajar menggunakan mobil menuju terminal. Tak lama menunggu, mobil saudara Fajar pun tiba. Di sini aku dengan yang lainnya bergegas untuk memindahkan tas-tas yang akan kami bawa ke dalam mobil itu. Namun hal aneh terjadi di sini. Ketika aku hendak memindahkan keril milik si Fajar ke dalam mobil, aku merasa tas miliknya tersebut sangatlah berat. Sontak aku pun berpikir kalau packingan Fajar itu berantakan. Aku pun benar-benar penasaran. Lantas, tanpa meminta izin kepada Fajar terlebih dahulu, aku pun membuka tas keril milik Fajar dengan segera. Betapa kagetnya aku
ketika mendapati isi di dalam tas milik Fajar. Ternyata isinya adalah minuman keras. Tidak tanggung-tanggung, di dalam tas Fajar itu ada banyak minuman keras dengan jenis-jenis yang berbeda-beda. Ada 2 botol Jiu, 3 botol anggur merah, dan 1 botol vodka. Aku pun berpikir bahwa tindakan Fajar adalah tindakan yang salah. Jancok, Fajar itu gimana sih ini? Kita itu mau naik gunung bukannya mau pesta miras. Aku naik pitam. Meskipun aku sedang naik pitam, aku mencoba untuk memelankan suara marahku agar hal tersebut tidak didengar oleh teman-temanku yang lain. Jika temanku yang lain mengetahui hal ini, tentu mereka akan bersikap sama sepertiku. Aku pun kemudian bergegas untuk memanggil Fajar. Aku mengajaknya untuk bicara empat mata perihal hal ini. Melihat wajahku yang musam dan secara tiba-tiba memanggilnya untuk berbicara empat mata, Fajar terlihat gelisah. Terlebih lagi, ia melihat kondisi tasnya berantakan pada saat itu. Waduh, gawat. Sepertinya Abi sudah tahu ini. Fajar berucap lirih, namun aku mendengarnya. Meskipun ia gelisah, namun ia berjalan ke arahku dengan sikap santai. Bahkan ia pun tersenyum-senyum sepanjang jalan. Iya, Bi, kenapa? Aku mau bicara Jar sama kamu. Aku pun membawa Fajar untuk pergi menuju ke ruang dapur. Di sana aku berusaha untuk mengendalikan emosiku. Aku tidak ingin karena persoalan ini rencana kami naik ke Gunung Lawu itu menjadi berantakan. Akhirnya, aku pun mencoba menginterogasi Fajar dengan penuh kesabaran. Meskipun rasanya aku sangat ingin mencabik-cabik wajahnya. Gini Jar, kamu tahu apa yang salah dalam diri kamu? Miras. Lah, kamu langsung feeling tanpa aku beritahu kamu. Itu artinya perbuatan kamu itu keliru loh Jar. Gak ada yang keliru kok, Bi. Aku bawa apa yang aku butuhkan. Lagian miras gak bakal bikin kita semua celaka kok. Tentu dengan miras, kondisi badan kita akan selalu fit dan tidak akan terjadi hipotermia nantinya. Jar, kita itu mau naik gunung, bukan mau pesta miras. Kita itu tahu loh Jar. Kita itu tahu dilarang membawa miras saat naik ke gunung. Terlebih lagi gunung yang akan kita daki itu adalah Gunung Lawu. Kita bertujuh bisa celaka nantinya Jar. Bukannya meminta maaf dan merasa bersalah akan hal tersebut, Fajar justru bersikap acuh tak acuh. Ia merasa tindakannya benar dan tidak menyalahi kesepakatan. Sebab kesepakatan kami bertujuh sebelum naik hanyalah tidak diperolehkan membawa handphone atau gawai, bukan tidak diperbolehkan untuk membawa miras. Sehingga menurut Fajar, tindakannya membawa miras tindakan salah dan tidak menyimpang dari aturan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Namun seharusnya Fajar sudah berpikir jernih. Meskipun hal itu tidak ada di dalam kesepakatan kami bertujuh, setidaknya ia tahu bahwa miras adalah hal yang salah dan tidak perlu dituliskan ataupun disepakati terlebih dahulu. Sepertinya suara ribut antara aku dan Fajar terdengar hingga keluar, meskipun aku sudah berusaha untuk memelankan suaraku. Imron dan juga Husen datang menghampiriku dan juga Fajar yang belum mereda saat itu. Kenapa Bi? Kok ribut-ribut? Suaranya kedengeran banget loh dari depan, kata si Husen. Sontak aku pun langsung menjelaskan kepada Imron dan Husen perihal miras yang ada di dalam tas Fajar yang akan dibawanya naik ke puncak Gunung Lawu. Aku juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Fajar adalah keliru. Tidak sepantasnya seorang pendaki berpesta miras saat melakukan pendakian. Terlebih lagi kami semua akan naik ke Gunung Lawu. Jangankan pesta miras, perempuan yang sedang haid, saya diwanti-wanti agar tidak mendaki. Ini sama saja Fajar menantang penghuni Lawu. Namun setelah aku menjelaskan semuanya kepada Imron dan Husen, nampaknya respon mereka tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Keduanya justru membela Fajar, terlebih lagi si Imron. Sepertinya
Imron sudah mengetahui jika Fajar akan membawa banyak miras naik ke Gunung Lawu. Keduanya berdalih bahwa barang yang dibawa oleh Fajar milik pribadi dan tidak sepantasnya kami semua ikut campur akan barang pribadi yang akan dibawa oleh Fajar. Yang terpenting, tidak menyalahi kesepakatan bersama yang tidak diperbolehkan membawa handphone saat pendakian gunung ini. Karena aku sudah kesal dan muak mendengar semua pembelaan yang diucapkan oleh Fajar dan yang lain, akhirnya aku pun memilih untuk bungkam dan tidak melanjutkan ucapanku. Aku pun meninggalkan mereka bertiga dengan perasaan yang kecewa. Belum juga memulai pendakian, namun rasanya sudah benar-benar berbeda. Aku sudah tidak lagi respek kepada teman-temanku itu, melainkan yang tersisa hanyalah kekecewaan. Gini aja, yang penting aku sudah berusaha mengingatkan kalian. Jika saat pendakian nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, aku harap kalian bertiga tidak melibatkan yang lain. Ucapku dengan tegas kepada 3 temanku itu. Setelahnya aku pun meminta semua teman-teman yang lain untuk bersiap masuk ke dalam mobil, karena perjalanan menuju terminal yang ada di kota es itu akan dimulai. Dan kemudian kami akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu dengan menggunakan bus umum. Sesaat sebelum kami semua naik ke dalam mobil, orang tua Fajar pun tiba. Aku pun mengajak teman-teman yang lain untuk berpamitan terlebih dahulu kepada mereka. Selagi kami bertemu sekaligus meminta doa restu agar kami bertujuh bisa diberikan keselamatan sedari pendakian hingga turun kembali nantinya. Bu, Pak, kami pamit dulu ya. Kami mau naik ke Lawu. Iya, hati-hati ya kalian semua. Jaga sikap, jaga ucapan. Jangan berbuat aneh-aneh di Lawu nanti ya. Iya Pak, insya Allah. Pesan yang diucapkan kedua orang tua Fajar tidak jauh berbeda dengan pesan orang tuaku kepadaku. Memang sangatlah penting menjaga sikap dan lisan saat melakukan pendakian. Sebab kami semua akan berada di alam yang tidak biasa kami pijaki. Tentunya tata krama dan sopan santun sangatlah dijunjung tinggi untuk bisa saling menghormati antara sesama makhluk Allah. Setelah berpamitan satu persatu dari kami pun naik ke dalam mobil dan perjalanan pun dimulai. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai di terminal kota, sebab jarak rumah Fajar dengan terminal hanya sekitar 1 jam jika ditempuh dengan menggunakan mobil. Sesampainya di terminal, kami bergegas untuk mencari bus yang mengarah ke Gunung Lawu, terutama yang mengarah ke jalur pendakian Candi Ceto. Kami pun segera menemukannya. Bus tersebut hampir berangkat. Beruntung kami tidak tertinggal bus saat itu. Kami pun langsung bergegas naik ke dalam bus. Setelahnya, bus pun langsung berangkat. Les! Di sepanjang jalan, aku masih teringat dengan miras-miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran Fajar yang tidak biasa. Jika memang mau pesta miras, mengapa harus naik ke Gunung Lawu? Bukannya bisa dilakukan di tempat lain selain di gunung. Selain itu juga, aku masih kecewa dengan Husein dan juga Imron yang jelas-jelas lebih membela Fajar dibandingkan denganku. Padahal mereka jelas tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Fajar adalah perbuatan yang keliru. Setidaknya mereka berdua ya bisa memihakku lah di dalam situasi seperti ini. Namun pada kenyataannya, semuanya berbalik arah. Aku terus berusaha untuk meredam emosiku, yang sebetulnya saat itu aku ingin meledak. Namun, jika aku tidak menahannya, ya kasihan teman-teman yang lain lah, yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan aku sangat paham betapa eksitnya teman-teman yang lain saat mendengar rencana pendakian ke Gunung Lawu ini. Aku tidak ingin mengacaukan segalanya. Perjalanan di pagi buta menjadi keharusan bagi kami karena kami mengejar waktu pagi untuk pendakian. Selain itu juga kami harus menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota menuju Karanganyar. Perjalanan menuju ke Karanganyar memakan waktu kurang lebih 5 jam, sehingga jika kami berangkat tepat di jam 1 pagi, maka kami akan sampai di sana kurang lebih jam 6 pagi.
Wajar saja jika kami cukup kesulitan untuk mencapai bus di terminal yang mengarah ke Karanganyar. Beruntung, kami masih bisa mendapatkannya meskipun harus bersusah payah terlebih dahulu. Di sepanjang perjalanan, kami bertuju memutuskan untuk beristirahat. Kami memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk tidur, setidaknya agar tubuh kami kembali fresh ketika sampai di Karanganyar. Tak ada satupun di antara kami bertujuh yang tidak tidur saat itu. Untung saja sebelum aku tertidur, aku lebih dulu memberitahukan kepada sopir bus agar membangunkan kami setibanya di Karanganyar, sehingga kami tidak khawatir akan terlewat dari tujuan kami. Tepat di jam 6 pagi, kami sampai di Karanganyar, jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Kami memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke salah satu warung yang letaknya tidak begitu jauh dari base camp pendakian Gunung Lawu. Perut yang sudah keroncongan sudah menanti untuk segera diisi. Dalam kondisi ini, aku sudah sedikit melupakan persoalan perihal miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku berusaha dengan keras untuk menepis pikiran-pikiran buruk yang terus bersarang di otakku. Kita mampir ke warung ya. Setidaknya kita harus isi perut dulu. Oke, setuju. Aku udah lapar banget nih. Iya, Dil. Sama. Aku juga udah haus. Kami semua pun bergegas untuk masuk ke dalam warung dan memesan semua makanan dan minuman yang benar-benar kami inginkan. Setelahnya kami pun langsung menyantapnya dengan sangat lahap. Setelah jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami pun mulai bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Sebelum itu, aku mengajak semuanya untuk memanjatkan doa terlebih dahulu untuk keselamatan kami semua. Setelahnya, perjalanan pun kami mulai. Dalam pendakian ini, aku bertindak sebagai leader. Aku berjalan di urutan paling depan disusul oleh Imron, dilanjutkan dengan 2 perempuan Tari dan Dila, dan disusul oleh teman laki-laki yang lain, dan posisi paling ujung adalah Fajar. Sebagai leader, aku juga yang mengurus perizinan pendakian kami di base camp pendakian Gunung Lawu. Aku menulis semua nama yang turut serta dalam pendakian ini. Jumlahnya 7 ya? Iya bang, kami ber-7. Awas, ganjil. Mending salah satu dari kalian ber-7 membawa tongkat agar jumlah ganjil kalian tidak kentara. Loh, memang pengaruh ya bang? Jumlah ganjil dan tongkat yang abang bilang itu? Ya, percaya gak percaya toh bang. Terserah jenengan saja. Meskipun aku tidak begitu percaya dengan ucapan penjaga base camp tersebut, namun aku berusaha untuk mengikuti saran yang diberikannya. Setidaknya mereka jauh lebih paham tentang Lawu dibandingkan dengan kami. Jadi, tidak ada salahnya jika aku mengikuti saran dari mereka, meskipun hati berkata tidak percaya. Lantas aku pun bergegas untuk mencari ranting kayu di sekitar base camp. Setelahnya aku bawa ranting itu bersamaku sepanjang pendakian. Kenapa kamu nyari ranting kayu, Bi? Iya, Tar. Aku manut kata penjaga base camp itu. Entah percaya atau nggak percaya, ya aku manut sajalah. Aku tidak begitu menghiraukan ucapan teman-temanku yang lain perihal jumlah ganjil dan ranting pohon yang aku genggam saat ini. Sebab niatku hanya menjaga semua teman-temanku tetap berada dalam kondisi aman. Aku tidak ingin hal buruk terjadi dalam pendakian ini. Oleh karena itu, aku sebisa mungkin berusaha untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi di dalam pendakian ini. Sehingga apa yang disarankan sebisa mungkin aku ikuti selama hal tersebut masih ringan dan masih bisa untuk diikuti. Awal pendakian, jalur yang kami lewati masih sangat landai. Bahkan kami melewati kawasan wisata yang tentunya membuat kami benar-benar excited. Terlebih lagi, suasana pagi semakin menambah semangat kami. Setelah kami berjalan kurang lebih 500 meter dari pos perizinan, kami sampai di Candi Ketek, salah satu objek wisata yang ada di jalur pendakian Lawu via Candi Ceto. Kawasan Candi Ketek ini merupakan situs purbakala yang bentuknya menyerupai piramid berundak. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras yang bertingkat dan berhadap ke arah barat.
Masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Sangat disayangkan jika kami hanya melewati saja ketika melihat keindahan Candi Ketek. Oleh karena ini, di sini kami melihat-lihat sejenak keindahan Candi Ketek. Tak lupa kami bersuah foto di sana untuk mengabadikan momen kami di Candi Ketek ini. Semua teman-temanku begitu bersemangat ketika bersuah foto di balik keindahan Candi Ketek ini. Setelah selesai bersuah foto, aku melihat kembali hasil gambar yang diambil. Rasanya ada yang janggal ketika aku melihat-lihat hasil foto kami. Di sisi sebelah kiri kami rasanya ada bayangan bias yang tidak sengaja tertangkap oleh kamera. Namun ketika aku lihat lagi ke sisi tersebut, secara langsung tidak ada bayangan apapun. Aku pun mencoba untuk menunjukkan kepada teman-teman yang lain perihal bayangan bias dalam foto kami. Kalian nampak ada yang aneh nggak dari foto ini? Ada bayangan bias di sisi sebelah kiri tempat di samping Fajar itu. Mungkin itu hanya pantulan cahaya aja kali, Bi. Apalagi kan matahari lagi mau naik ini. Jadi wajar aja lah ada bayangan itu. Benar itu kata Tari, jangan dianggap serius, Bi. Ucapan mereka ada benarnya juga. Mungkin memang itu cahaya hanyalah pantulan dari cahaya sinar matahari pagi. Aku pun tidak begitu memusingkan hal tersebut setelahnya. Meskipun dalam hati kecilku aku merasakan ada yang janggal, namun aku berusaha untuk menepisnya. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pertama Gunung Lawu. Jalur pendakian menuju pos 1 itu berupa jalan setapak dengan sedikit vegetasi terbuka. Dan di sepanjang jalur banyak sekali pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Gunung Lawu. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di pos 1 yang biasa disebut dengan Mbah Branti. Pos ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil. Lantas kami semua pun memilih untuk berhenti sejenak di pos ini untuk sekedar minum dan memakan cemilan yang kami bawa dari dalam tas. Kita istirahat dulu di pos 1 ini sebentar ya. Setelahnya kita lanjut lagi ke pos selanjutnya. Aku berucap memberi arahan kepada yang lain. Kami memang tidak begitu terburu-buru dalam pendakian ini. Kami memilih untuk melakukan pendakian santai, selain untuk bisa menikmati keindahan sepanjang jalur pendakian Gunung Lawu. Kami pun berusaha untuk mengimbangi teman-teman yang lain, terutama yang perempuan, yaitu Dila dan Tari. Meskipun ini bukan pendakian pertama bagi keduanya. Setelah beristirahat beberapa waktu, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2, trek yang kami pijaki mulai berlahan-lahan menanjak dari sebelumnya. Jalur vegetasi di sepanjang jalur menuju pos 2 juga terbuka. Tidak ada keganjilan atau kejanggalan di sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Suasana saat itu pun sangat cerah, dengan banyaknya suara kicauan burung yang membersamai perjalanan kami bertuju. Terkadang juga ada beberapa pendaki lain yang melewati kami, ada pula yang kami lewati. Gunung Lawu memang tidak pernah sepi peminat, sehingga tidak heran jika kami beberapa kali bertemu dengan pendaki-pendaki lain, saling melempar senyum dan saling bertegur sapa sama pendaki yang lainnya. Di sepanjang perjalanan menuju pos 2, Fajar terus mengeluhkan rasa lelahnya. Keringatnya bercucuran kemana-mana, tidak seperti teman yang lain. Wajar saja, ada 6 botol minuman keras di ranselnya. Maka tidak heran jika ia dengan mudahnya kelelahan, meskipun kami belum sampai di pos 2. Capek banget aku. Sejujurnya, aku kesal dengan keluhan Fajar itu. Dia yang nekat bawa minuman keras ke atas. Dia juga yang mengeluhkan rasa lelah di pundaknya karena minuman yang dibawanya itu. Namun aku berusaha untuk menutupi kekesalanku tersebut. Dila yang tak lain adalah kekasih Fajar pun mencoba mendekat ke arahnya dan melemparkan perhatian kepada si Fajar. Tak lupa ia memberikan minuman kepada Fajar untuk sekedar menghilangkan rasa lelah yang dirasakannya. Kami semua sudah memaklumi sikap keduanya yang kerap kali
melempar kemesraan di sembarangan tempat. Wajar sajalah, keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama, sehingga aku dan teman-teman yang lain sudah tidak begitu risih dengan kemesraan keduanya yang kerap kali saling melempar perhatian satu sama lain. Tepat di jam 11 siang, kami pun akhirnya sampai di pos 2, pos yang lebih dikenal dengan sebutan pos Brakseng. Di pos ini ada sebuah pohon yang konon dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Pohon tersebut sangatlah besar dan menjulang tinggi, serta di bagian pohon itu, dililih oleh kain berwarna putih sangat mirip dengan kain mori, kain yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Aduh, kenapa aku sedikit merinding ya di sini? Iya, Bi, sama. Aku juga merasa merinding di sini. Lebih baik kita jangan berlama-lama di sini ya. Iya, Bron, aku setuju. Kita kan sudah rehat sebelumnya di pos pertama tadi. Lebih baik kita langsung lanjut ke pos selanjutnya aja. Gimana? Iya, Bi, aku setuju. Tapi aku lelah banget. Rancelku benar-benar berat. Siapa suruh kamu bawa barang gak benar itu? Ucapku kesal pada Fajar. Aku berucap dengan suara yang lirih, agar tidak didengar oleh teman-teman yang lain, yang belum tahu jika Fajar membawa minuman keras saat ini. Karena semua teman-teman setuju untuk lanjut naik, kami pun bersiap abai dengan keluhan Fajar tersebut. Perjalanan menuju pos-pos selanjutnya pun kami lanjutkan. Singkat cerita, perjalanan dari pos 2 hingga pos ke-5, tidak ada satupun kejadian janggal yang menghampiri perjalanan kami. Semuanya berjalan lancar, sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan kami rencanakan sebelumnya. Saat tiba di pos 5, yaitu pos yang lebih dikenal dengan sebutan pos Bulak Peperangan, kami bermaksud untuk mendirikan tenda untuk beristirahat di sana. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya kami semua sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Kurang lebih 9 jam perjalanan kami sudah melalui. Dan setelah ini masih ada beberapa pos lagi yang harus kami pijaki sebelum nantinya sampai di puncak Lawu saat petang hari. Di pos 5 ini kami bergegas untuk membangun 2 tenda. 1 tenda untuk laki-laki dan 1 lainnya tenda untuk perempuan. Lokasi pendirian tenda yang kami pilih cukup jauh dari kerumunan pendaki-pendaki lain. Sebab Fajar tidak ingin pendaki-pendaki lain mengetahui bahwa ia akan melakukan pesta miras di sana. Awalnya aku menentang hal tersebut, namun aku kalah dengan suara-suara yang lebih memihak kepada Fajar dibandingkan memihak denganku. Setelah selesai mendirikan tenda, kami bertujuh pun berkumpul di satu titik. Kami mulai menyiapkan makanan dan minuman untuk kami santap. Lapar dan dahaga benar-benar sudah menyerang tubuh kami. Wajar saja, kami sudah berjalan cukup jauh dan cukup lama. Tentu hal tersebut sangatlah melelahkan, sehingga kami membutuhkan asupan makanan untuk mengembalikan stamina kami. Saat hari sudah mulai petang, Fajar pun tiba-tiba saja mengeluarkan minuman keras dari ransel miliknya. Sontak hal tersebut benar-benar membuat kaget teman-teman yang lain yang belum mengetahui jika Fajar membawa miras. Terlebih lagi Dila, kekasihnya Fajar. Ia tidak tahu dan tidak menyangka jika kekasihnya tersebut membawa miras saat mendaki. Loh, kamu sehat, Jar? Ke gunung kok bawa miras segala kamu? Ucap Dila, kekasihnya Fajar, dengan sangat kesal. Benar-benar ngaco si Fajar ini. Mau naik apa mau pesta miras? Disambut oleh suara Tari yang tak kalah kesal dari Dila. Bukannya merasa bersalah, Fajar justru melempar candaan dengan mengajak keduanya untuk berpesta miras dengannya. Aku benar-benar semakin tidak paham dengan jalan pikiran Fajar. Dan anehnya, Hasan yang baru tahu perihal hal ini pun tidak melihat kaget. Sepertinya memang mereka semua benar-benar memiliki niat untuk berpesta miras di Lawu ini. Fajar, Husen, Hasan, dan Imron pun lantas membuat api unggun tak jauh dari tenda kami. Setelahnya Fajar bergegas untuk mengeluarkan 1 botol miras untuk mereka berpesta. Mereka sempat menawariku, namun dengan tegas aku menolaknya. Niatku datang ke Gunung Lawu untuk bersenang-senang menikmati alam,
bukan malah bersenang-senang berpesta minuman seperti yang saat ini mereka lakukan. Aduh, lebih baik aku masuk tenda aja kali ya. Aku setuju dengan Abi. Lagian kalian loh, ada-ada aja. Bukannya menikmati alam, malah menikmati minuman. Ucap Tari dengan kesal. Dia mendukungku. Tari dan Dila pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda perempuan, sama sepertiku. Mereka menunjukkan kekesalannya kepada Fajar yang justru mengacaukan pendakian kali ini. Namun Fajar dan ketiga teman yang lain tidak bergeming sedikit pun. Mereka justru semakin larut dalam pesta yang mereka hadirkan di tengah pendakian. Keempat-empatnya berpesta miras hingga tengah malam. Bahkan mereka sampai menghabiskan 3 botol minuman keras dalam waktu yang benar-benar singkat. Sesaat sebelum aku masuk tenda, aku merasa ada banyak mata yang sedang mengawasi kami bertujuh. Entah mata-mata itu mengawasi Fajar dan ketiga teman yang lain yang sedang pesta miras, atau mengawasi kami semua. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan menganggap itu hanyalah perasaanku saja. Akhirnya aku pun masuk ke dalam tenda dan memilih untuk beristirahat. Dari dalam tenda, aku mendengar Fajar dan yang lainnya asik dengan pesta terlarangnya tersebut. Keempat temanku itu tidak sedikit pun merasa bersalah dengan apa yang sedang mereka lakukan. Satu hal yang aku khawatirkan yaitu ada penghuni Lawu yang tidak terima dengan apa yang mereka lakukan. Lantas terjadi malapetaka yang tidak hanya mengenai keempat, melainkan kami semua. Aku hanya bisa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, agar kami bertujuh selalu dilindungi dari mara bahaya yang mungkin mengintai kami selama perjalanan di Gunung Lawu ini. Hari sudah semakin larut, aku pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Pagi pun tiba, sinar matahari masuk melalui sela-sela lubang tenda kami. Aku bangun paling awal dibandingkan dengan yang lainnya. Aroma minuman keras masih tercium begitu pekat. Aku merasa tidak nyaman karena hal tersebut. Namun aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamati dan mengamatinya. Aku kemudian bergegas untuk membangunkan semua teman-temanku, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Membangunkan mereka tidak sesulit itu. Setelahnya kami pun bekerja sama untuk membuat makanan untuk kami santap sebagai sarapan di pagi hari. Rasanya lapar sudah tidak mampu lagi kami tahan. Secangkir kopi menemani santapan pagi kami, menambah suasana syahdu di Gunung Lawu. Kami semua pun sangat menikmati suasana pagi di Gunung Lawu ini. Setelah ini kita lanjut ke puncak Hargodomila ya. Kalian siap-siap. Rasanya benar-benar lelah, Bi. Nanti pelan-pelan saja ya. Kalian terlalu banyak minum, jadi gak heran kalau sekarang kalian merasakan lelah yang hebat. Udah deh, Bi. Mulai lagi kan? Iya. Setelah semuanya selesai, kami semua pun langsung mengemasi barang-barang pribadi kami. Kami hendak bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Ini menjadi momen yang paling kami tunggu-tunggu. Puncak sudah ada di depan mata kami. Kami sudah tidak sabar untuk menikmati keindahan Lawu dari atas sana. Karena tidak ada kejanggalan sedikit pun, Fajar pun merasa firasat burukku dan kecemasanku itu sia-sia. Tuh kan, Bi. Kita udah mau sampai puncak dan gak ada hal aneh bukan? Jumlah ganjil, bawa miras, sama pesta miras di Lawu pun tidak mengundang malapetaka datang. Makanya, lain kali kamu jangan terlalu parno deh. Aku kan hanya ingin menjaga kita semua dari hal buruk. Kalau nyatanya semua baik-baik saja ya, aku juga merasa lega lah. Itu artinya Allah masih sayang sama kita semua. Sebetulnya aku merasa kesal dengan apa yang diucapkan oleh Fajar. Ia seolah-olah menunjukkan kesombongannya dan membenarkan perbuatan kelirunya. Karena aku kesal, aku justru berharap ada hal yang janggal yang datang menghampiri kami dalam pendakian ini. Setidaknya agar semua teman-temanku bisa berpikir jernih dan tidak lagi menyombongkan kesalahannya seperti yang dilakukan oleh Fajar. Karena tidak ingin mengambil pusing omongan Fajar, aku pun kemudian mengajak semua teman-teman untuk bergegas pergi menuju puncak. Tak butuh waktu lama untuk kami sampai di puncak.
Di sana kami pun langsung bersuah foto, sepuas-puasnya mengambil foto, mengambil momen yang sangat jarang kami temui di sana. Kami semua bersenang-senang di puncak. Tidak ada hal janggal sedikit pun yang terjadi sepanjang perjalanan kami menuju puncak. Kami cukup lama berada di puncak. Kami benar-benar menikmati waktu kami di sana sebaik mungkin. Akhirnya, kita semua berhasil menaklukkan puncak. Iya, Dil. Aku juga seneng banget. Ternyata aku bisa, Dil. Senyumku pun sumringah di sini. Aku juga berusaha sebisa mungkin melupakan persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Banyak sekali swafoto yang kami ambil bertuju. Dan saat aku mengecek kembali hasil foto, semuanya nampak bagus dan tidak ada hal seperti saat kami bersuah foto di Candi Ketek. Sepertinya semua memang berjalan seperti apa yang sudah kami rencanakan. Hari pun sudah semakin terik. Saat ini jam menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk kembali turun menuju tempat kami ngecamp sebelumnya. Rasa lelah sudah mulai kami rasakan, sehingga kami butuh istirahat terlebih dahulu sebelum nantinya kami turun ke base camp untuk menuntaskan pendakian kali ini. Pada saat berjalan turun, tepatnya di Pasar Dieng, tiba-tiba saja ada insiden terjadi. Dila terpleset karena batu terjal yang ada di sana. Alhasil kakinya pun kesleo karena hal tersebut. Aduh, Tari, kakiku sakit banget. Semua orang berhenti untuk memastikan kondisi kaki Dila. Sepertinya kondisi Dila cukup parah, sehingga ia pun mengalami kesulitan untuk berjalan turun. Dila pun akhirnya berjalan dengan bantuan Fajar kekasihnya. Dila dipapah sepanjang perjalanan turun menuju base camp. Lain kali hati-hati. Aku sudah hati-hati, Jar. Tapi batu ini benar-benar terjal, dan aku nggak ngelihatin itu. Sudah, kalian jangan bertengkar. Kita obati saja kaki Dila di tenda nanti ya. Kebetulan Tari bisa mijit kok. Iya kan, Tar? Iya, nanti aku coba obati kaki Dila. Meskipun tidak bisa langsung sembuh, paling tidak ya bisa lebih baik lah. Saat kami turun, tiba-tiba saja langit mendung. Suasana cerah gini perlahan-lahan berganti dengan langit yang mulai gelap. Kabut pun perlahan-lahan mulai turun menghambat jarak pandang kami. Mau tidak mau, kami semua harus bergegas turun sebelum jarak pandang kami semakin pendek dan kami terjebak hujan sebelum sampai di tenda kami. Kabut udah mulai turun. Kita harus jalan lebih cepat lagi. Jangan sampai kita terjebak hujan nantinya. Tapi kita semua harus tetap berhati-hati. Jangan sampai terpeleset seperti Dila, ya. Iya betul apa kata Hasan. Kita harus tetap utamakan keselamatan kita. Semuanya pun mengangguk, siap, tanda setuju dengan ucapanku. Satu hal yang aku khawatirkan, yaitu badai datang di saat yang tidak tepat. Namun, aku berharap ini hanya sekedar mendung dan kabut biasa, tidak menimbulkan hujan besar apalagi sampai terjadi badai. Beruntung kami melewati situasi ini di siang hari. Kalau malam hari tentu suasana akan menjadi sangat dingin dan bisa jadi di antara kami ada yang terkena hipotermia karena suasana dingin. Kami pun bersusah payah menuruni jalur pendakian menuju tenda kami. Sementara Dila masih dipapah oleh Fajar dan dibantu beberapa teman lainnya juga. Kabut benar-benar menghambat perjalanan kami, sehingga yang seharusnya kami lebih cepat sampai di tenda, itu pun akhirnya melenceng menjadi lama. Kami baru tiba di tenda saat adzan maghrib berkumandang. Aku pun langsung meminta Dila untuk masuk ke dalam tenda bersama Tari. Di sana Tari langsung dengan sigap mengurut kaki Dila yang kesleo itu. Sementara aku dan beberapa teman yang lain menunggu di depan tenda. Beruntung hujan tak kunjung turun saat itu. Kita mau langsung turun atau nginap satu malam lagi di sini? Kalau menurut saya sih lebih baik kita menginap satu malam lagi di sini. Mengingat kondisi Dila juga belum memungkinkan saat ini. Iya, Bi. Benar kata Fajar. Lebih baik kita nginap lagi saja. Kondisi saat ini masih sangat berkabut soalnya. Berbahaya jika kita terjebak kabut di tengah perjalanan malam nanti. Lebih baik kita menundanya dulu aja. Iya, kondisi Dila benar-benar belum pulih soalnya.
supaya kita juga bisa enjoy lah saat turun nanti. Aku pun sebetulnya sependapat dengan mereka semua. Kondisi Dila yang masih sakit, ditambah lagi kondisi alam yang kurang bersahabat kali ini, benar-benar menghambat perjalanan kami untuk turun. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya, lebih baik kami beristirahat 1 malam lagi di sini sampai esok hari. Ya udah kalau begitu, kita bermalam 1 hari lagi di sini. Tak lama setelah berdiskusi, Tari pun keluar dari dalam tenda untuk memberikan kabar bahwa kondisi Dila cukup parah dan tidak memungkinkan untuk dibawa jalan segera. Sehingga Tari pun memberikan saran agar kami semua beristirahat terlebih dahulu, terutama Dila. Mendengar hal tersebut, semakin menambah keyakinan kami untuk bermalam 1 hari lagi di tempat camping ini. Hari pun sudah semakin larut. Tari meninggalkan Dila seorang diri di dalam tenda agar Dila bisa beristirahat lebih leluasa. Tari pun bergabung dengan kami semua, berbincang, saling melempar canda di depan tenda. Tak lama kemudian, Fajar pun mengambil beberapa minuman keras yang masih tersisa di dalam ranselnya itu dan mengajak kami semua untuk berpesta miras. Jar, kamu mau pesta lagi? Iya, Bi, mumpung masih ada sisa. Maaf ya. Semua teman lelaki pun setuju dengan ucapan Fajar, dan mereka semua pun mulai pesta miras malam itu. Sementara aku dan Tari hanya menontonnya, sembari meminum secangkir kopi hangat yang sebelumnya sudah dibuat. Hari pun semakin larut. Keempat temanku sudah mulai mabuk karena terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Sementara aku dan Tari hanya bisa menggelengkan kepala kami, tanda kami tidak begitu suka dengan apa yang teman-teman lakukan. Berpesta miras di tiap malam sepanjang pendakian, bukankah itu sebuah kekeliruan? Tiba-tiba saja Fajar meminta izin kepada kami untuk pergi ke tenda Dila. Ia hanya ingin memastikan kondisi kekasihnya tersebut. Kami tidak menyimpan curiga sedikit pun kepada Fajar, karena kami pikir Fajar tentu merasa khawatir karena kekasihnya tersebut sedang cedera. Jangan lama-lama, Jar. Jangan aneh-aneh juga ya. Aman, Bi. Aku cuma mau memastikan kondisi Dila saja. Sudah jauh lebih baik atau belum? Malam itu kondisi bulak peperangan tempat kami bermalam sangatlah sunyi. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tidak banyak rombongan lain yang mendirikan tenda di sana. Hanya ada beberapa saja, dihitung dengan jari. Jarak antara tenda kami dengan tenda rombongan lain pun cukup berjauhan. Mungkin rombongan pendaki lain memang sudah terlebih dahulu turun dan tidak lagi melakukan camp di bulak peperangan, sehingga tidak heran jika kondisi malam itu benar-benar sunyi dan senyap. Namun rasanya benar-benar aneh. Malam itu bukan hanya sunyi saja, namun tidak ada suara apapun yang terdengar. Bahkan suara angin pun tidak ada. Firasatku pun mendadak berubah. Aku memiliki firasat buruk tentang situasi yang saat ini sedang kami hadapi. Aku pun mencoba memberitahukannya kepada Tari. Tar, aku punya firasat kurang baik nih. Maksud kamu, Bi? Aku merasa akan ada sesuatu yang terjadi dalam kelompok kita. Tapi aku sendiri kurang yakin. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja kali, Bi. Tapi kali ini aku benar-benar yakin, Tar. Sudah, semoga saja semuanya baik-baik saja ya. Iya, Tar. Aku berharap begitu. Meskipun Tari sudah berusaha untuk menenangkanku, namun tetap saja firasat buruk yang saat ini aku rasakan tak kunjung menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sejauh ini semuanya baik-baik saja? Tiba-tiba saja aku mendengar suara lirih. Seorang meminta tolong. Aku pun mencoba untuk memastikan suara itu. Talang! Talang! Tar, kamu dengar gak? Ada suara lirih orang meminta tolong. Dengar gak? Enggak, Bi. Aku gak dengar kok. Coba perhatiin lagi deh. Siapa tahu setelah ini suaranya semakin jelas. Dan benar saja. Setelah aku berkata demikian, suara itu terdengar semakin jelas. Aku pun mencoba menelisik sumber suara itu. Teman-teman, tolong aku.
Setelah mendekat ke sumber suara itu, ternyata suara itu adalah suara Fajar. Ia berteriak meminta tolong dari dalam tenda. Sontak, hal tersebut membuatku sangat kaget. Aku pun bergegas untuk pergi ke tenda Dila, khawatir ada hal buruk yang terjadi kepada mereka berdua. Aku dan Tari langsung mengecek tenda Dila. Namun ketika Tari membuka tenda tersebut, ia sangat terkejut ketika mendapati Fajar dan Dila sedang dalam kondisi gancet. Saat itu hanya Tari yang mengecek kondisi keduanya. Tanpa berucap satu kata pun, Tari langsung menutup pintu tenda dan bergegas untuk pergi ke depan dengan wajah yang sangat musam. Kenapa, Tar? Mereka kenapa? Tari tidak menjawab pertanyaanku sedikit pun. Namun dari raut wajahnya, ia benar-benar terlihat sangat syok. Pasti ada hal buruk yang terjadi dengan Fajar dan juga Dila. Aku pun bergegas untuk memberanikan diri mengecek ke dalam tenda. Saat aku membuka pintu tenda, aku benar-benar dikagetkan dengan pemandangan dua temanku, Fajar dan Dila, dalam keadaan bugil. Keduanya saling menempel satu sama lain. Fajar berada di atas, sementara Dila berada di bawah tubuh Fajar. Aku pun emosi seketika setelah melihat keduanya dalam kondisi yang benar-benar buruk. Aku mengamuk kepada keduanya. Woi anjing, dasar anak setan. Mau masuk melihat tempat, goblok. Mendengar teriakanku, teman-teman yang lain yaitu Imron, Hasan, dan Husen, dia pun bergegas untuk pergi ke tenda Dila untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Hingga aku begitu emosi kepada Fajar dan juga Dila. Dan untuk sementara, cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part kedua. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.